Sobat Sains, dalam video kali ini kalian akan mempelajari tentang klasifikasi materi. Kekaguman kamu juga akan bertambah besar kepada Sang Maha Pencipta, dengan mengetahui bahwa benda di sekitar dapat dikelompokkan menjadi benda yang berbeda-beda. Juga, benda tersebut dapat mengalami perubahan sesuai karakteristik bendanya. Coba kalian perhatikan apakah perbedaan sifat benda-benda berikut? Ya, tentunya benda tersebut memiliki perbedaan dari bahan penyusunnya. Ada yang terbuat dari kaca, plastik, kapas, kayu, bahkan logam. Benda-benda ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Contoh wujud zat yang sederhana dan mudah kamu pahami adalah air. Benda cair memiliki volume tertentu, tapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel lebih renggang. Partikel zat cair dapat bergerak bebas, namun terbatas. Contoh zat berwujud gas adalah udara, asap, dan uap air. Asap rokok merupakan salah satu gas yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karenanya, kalian dilarang untuk merokok. Gas tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Jarak antar partikel gas sangatlah renggang. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Salah satu contoh zat padat adalah buku. Beberapa lainnya berupa jenis logam seperti besi, emas, dan seng. Benda padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak antar partikel zat padat sangatlah rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak dengan bebas. Semua benda yang ada di alam semesta tersusun atas materi. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dapat dibagi menjadi unsur dan senyawa. Atom merupakan bagian terkecil dari unsur. Sebongkah emas apabila dibagi terus sampai bagian yang terkecil akan menjadi atom emas. Perhatikanlah gambar berikut ini. Atom emas ditunjukkan oleh lingkaran-lingkaran kecil yang berwarna kuning. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana, dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Unsur tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Coba kalian perhatikan ketiga gambar berikut. Persamaan apa yang terlihat? Ketiga gambar merupakan contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari. Emas dan seng merupakan contoh unsur logam. Kemudian, gas helium yang berada di dalam balon merupakan contoh unsur non-logam. Oleh ilmuwan, unsur-unsur tersebut disusun dalam bentuk sistem periodik unsur seperti gambar berikut. Baik unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti besi, tembaga, banyak digunakan untuk alat perkakas, alat rumah tangga, dan bahan untuk rangka kendaraan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan banyak bahan lainnya. Bahan tersebut merupakan senyawa. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya.
Senyawa dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Atom apa yang menyusun air? Bagian terkecil dari air disebut molekul air. Molekul terbentuk dari 2 atau lebih atom yang saling berikatan kimia. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Molekul air terdiri atas hidrogen dan oksigen. 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Bagaimana dengan campuran? Apakah yang dimaksud dengan campuran? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Dapatkah kalian menentukan komposisi yang ada dalam benda berikut? Coba perhatikan sereal berikut. Apakah kalian dapat memisahkan komponen dari sereal? Bisakah kalian menyebutkan bahan-bahan penyusun sereal ini? Campuran adalah materi yang terdiri atas 2 atau lebih zat bercampur, namun tidak terikat secara kimia. Komponen dalam campuran dapat dipisahkan. Zat dalam campuran masih memiliki sifat aslinya. Seperti komponen dalam sereal, kita bisa memisahkan biji-bijian dan buah kering. Masing-masing dari zat tersebut masih memiliki sifat aslinya. Bagaimanakah jenis-jenis campuran? Kita akan membahasnya lebih jauh. Jenis yang pertama adalah campuran heterogen. Coba perhatikan komposisi batu tebing berikut. Kalian akan melihat perbedaan warna dan ukuran batu. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Jenis yang kedua adalah campuran homogen. Coba kalian lihat campuran antara air dengan garam. Apakah kalian bisa membedakan? Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Larutan terlihat serba sama. Artinya zat yang terlarut dan pelarut dalam larutan tidak dapat dibedakan. Contoh lain seperti dalam larutan gula. Apakah kamu dapat membedakan zat-zat penyusunnya? Tentu saja tidak. Kamu tidak dapat membedakan zat-zat yang menyusun larutan gula tersebut. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Apakah kalian bisa menentukan zat penyusun pasta gigi? Apakah kalian bisa menentukan zat yang menyusun jus jeruk berikut? Tentunya tidak, karena campuran ini adalah campuran homogen. Bagaimana dengan es krim dan susu? Campuran es krim dan susu disebut koloid. Koloid merupakan campuran yang terlihat homogen secara kasat mata, namun setelah diamati secara mikroskopik, terlihat heterogen. Pernahkah kalian mengamati sebuah obat yang jika ditaruh lama, maka ada endapan di bawahnya? Campuran ini dinamakan suspensi. Adalah campuran heterogen dengan ukuran partikel yang besar. Oleh karenanya, beberapa obat atau serum perlu kalian kocok terlebih dahulu sebelum dipakai. Metode pemisahan campuran biasa digunakan oleh manusia untuk membantu kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah metode destilasi. Metode ini memisahkan campuran air laut dengan garam, sehingga dapat dihasilkan air tawar untuk konsumsi sehari-hari. Begitu banyak pelajaran yang bisa kalian ambil dari klasifikasi materi. Semangat untuk belajar. See you on the next video.